Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo semuanya, di sini kami dari kelompok 13 IOTFA Undip 2021 kelas K ingin memaparkan hasil diskusi kami, yaitu tentang lembaga-lembaga tinggi negara. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Nadira Kusmaning Tias dengan NIM 110000121140778. Perkenalkan, nama saya Alisa Nadia Suryadeli dengan NIM 11000121140740779. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jihan Meita Kania Pasuri, NIM saya 110001211407780. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Indira Puspa dengan NIM 11000121140740781. Pengertian lembaga negara. Lembaga negara di Indonesia adalah institusi yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan undang-undang yang memiliki sistem khusus yang dirancang untuk pembangunan negara. Lembaga negara bertujuan untuk mewujudkan kedaulatan yang berada di tangan rakyat yang dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar 1945. Lalu ada pengertian lembaga tinggi negara. Lembaga tinggi negara adalah sekumpulan lembaga negara utama yang membentuk pemerintahan Indonesia, di mana lembaga negara merupakan organisasi pemerintahan yang dibuat oleh negara dari negara untuk negara. Lembaga tinggi negara sebelum amandemen UUD 1945. Yang pertama, MPR sebagai lembaga tertinggi, yang kedua Presiden, DPR, DPA, BPK, dan MA. Lembaga tinggi negara setelah amandemen UUD 1945 adalah MPR. Di sini MPR sudah tidak menjadi lembaga tertinggi lagi, melainkan digantikan dengan Presiden. Lalu ada DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial, serta BPK. Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia atau cukup disebut Majelis Permusyawaratan Rakyat adalah lembaga legislatif bikameral yang merupakan salah satu lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan negara Indonesia. Setelah amandemen UUD 1945, anggota MPR terdiri dari anggota DPR dan DPD. MPR bersidang sedikitnya sekali dalam 5 tahun di ibu kota. Adapun tugas dan wewenang MPR antara lain, yang pertama mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar, yang kedua melantik Presiden dan Wakil Presiden, yang ketiga memutuskan usul DPR untuk memberhentikan Presiden dan atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya, yang keempat melantik Wakil Presiden menjadi Presiden, yang kelima memilih Wakil Presiden, dan yang keenam memilih Presiden dan Wakil Presiden. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Menurut pasal 68 Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2014, DPR adalah lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga negara. Dalam periode keanggotaan DPR 2014 sampai 2019, telah terpilih 560 wakil rakyat yang duduk di DPR RI. Tugas DPR yang tercantum oleh pasal 72 UU RI nomor 17 tahun 2014. Yang pertama adalah menyusun, membahas, menetapkan, dan memperluaskan RUU yang diajukan Presiden dan DPR dengan mengikutsertakan DPD serta program legislasi nasional. Yang kedua adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintahan. Ciri-ciri keanggotaan DPR. Yang pertama, dari 77 daerah pemilihan, anggota dewan yang terpilih bertugas mewakili rakyat selama 5 tahun, kecuali bagi mereka yang tidak bisa menyelesaikan masa jabatannya. Yang kedua, anggota dewan yang berhenti di tengah-tengah masa jabatannya akan digantikan oleh calon legislator yang mengikuti pemilu legislatif melalui pergantian antar waktu. Lalu yang ketiga, setiap anggota DPR harus menjadi fraksi. Dan yang terakhir, DPR memiliki alat kelengkapan dewan atau AKD yang terdiri atas komisi dan badan. Dewan Perwakilan Daerah atau DPD merupakan suatu lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia di bidang legislatif yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum dari perwakilan setiap provinsi. Masa jabatan keanggotaan DPD adalah selama 5 tahun hingga dilakukan pemilihan umum legislatif berikutnya.
Tugas dan wewenang Dewan Perwakilan Daerah yang pertama yaitu dapat mengajukan kepada DPR rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. Yang kedua yaitu ikut membahas bersama DPR dan Presiden rancangan undang-undang yang berkaitan dengan hal sebagaimana dimaksud dalam butir pertama. Yang ketiga yaitu ikut membahas bersama DPR dan Presiden rancangan undang-undang yang diajukan oleh Presiden atau DPR yang berkaitan dengan hal sebagaimana dimaksud dalam butir pertama. Presiden. Dalam negara republik, seorang presiden sebagai orang pertama di negara yang memiliki dua tugas dan jabatan, yakni sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Beberapa tugas dan wewenang sebagai presiden. Tugas presiden sebagai kepala negara. Yang pertama, presiden memegang kekuasaan tertinggi Angkatan Laut dan Angkatan Udara. Yang kedua, presiden mengangkat duta konsul. Yang ketiga, presiden menerima penempatan duta negara, mempertahankan pertimbangan DPR. Lalu ada tugas presiden sebagai kepala pemerintahan. Yang pertama, presiden memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Lalu yang kedua, presiden menetapkan peraturan pemerintahan untuk menjalankan undang-undang sebagai semestinya. Lalu yang ketiga, presiden mengangkat dan memberhentikan menteri-menterinya. Tugas wakil presiden. Dalam buku susunan pembagian kekuasaan menurut sistem UUD 1945 tahun 1978 karya Moh Kusnardi, secara global tugas wakil presiden adalah: yang pertama, membantu presiden dalam melakukan kewajibannya. Yang kedua, menggantikan presiden sampai habis waktunya jika presiden meninggal dunia, berhenti atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatan yang telah ditentukan. Yang ketiga, memperhatikan secara khusus menampung masalah-masalah yang perlu penanganan menyangkut bidang tugas kesejahteraan rakyat. Yang terakhir, melakukan pengawasan operasional pembangunan dengan bantuan departemen, lembaga non-departemen. Mahkamah Agung merupakan lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Konstitusi atau MK dan bebas dari pengaruh cabang-cabang kekuasaan lainnya. Tugas dan wewenang Mahkamah Agung yang pertama yaitu berwenang mengadili pada tingkat kasasi, yang kedua menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, yang ketiga mengajukan 3 orang anggota hakim konstitusi, dan yang keempat memberikan pertimbangan dalam hal presiden memberi grasi dan rehabilitasi. Mahkamah Konstitusi atau MK. Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Hal ini berarti Mahkamah Konstitusi terikat pada prinsip umum penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lembaga lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan. Komisi Yudisial merupakan lembaga negara yang bersifat mandiri dan dalam pelaksanaan wewenangnya bebas dari campur tangan kekuasaan lainnya. Komisi Yudisial bertanggung jawab kepada publik melalui DPR dengan cara menerbitkan laporan tahunan serta membuka akses informasi secara lengkap dan akurat. Tugas Komisi Yudisial yang pertama yaitu melakukan pendaftaran calon hakim agung, yang kedua melakukan seleksi terhadap calon hakim agung, yang ketiga menetapkan calon hakim agung, dan yang keempat atau yang terakhir mengajukan calon hakim agung ke DPR. Badan Pemeriksaan Keuangan atau BPK. BPK merupakan satu lembaga negara yang bebas dan mandiri dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Tugas BPK yang pertama, memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, Bank Indonesia, bank usaha milik negara, badan pelayanan umum, badan usaha milik daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara. Yang kedua, melaporkan kepada penegak hukum jika dalam pemeriksaan ditemukan indikasi tindak pidana. Yang terakhir, memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat entitas yang diperiksa dan hasilnya dilaporkan secara tertulis kepada lembaga perwakilan dan pemerintah. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat dan kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan.